wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada pemimpin doa untuk memimpin doa di depan kelas. Terima kasih. Ya, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian. Siapa teman kalian yang hari ini tidak hadir? Tidak ada? Baiklah, sebelumnya Ibu mau bertanya, apa ada di antara kalian yang tahu apa itu erosi? Ada yang pernah dengar apa itu erosi? Apa itu erosi? Kalau abrasi, ada yang pernah dengar apa itu abrasi? Kalau tidak ada, Ibu akan menjelaskan pengertian erosi terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu sudah membawa dua contoh gambar peristiwa erosi yang terjadi di pinggir jalan, tapi di sini ada daerah hutannya. Jadi mungkin di daerah sini ada aliran airnya, dan ini terjadi di pinggir sungai karena erosi merupakan peristiwa pengikisan tanah yang pada umumnya terjadi akibat aliran air. Tapi erosi juga bisa terjadi akibat ulah manusia yang menebangi pohon-pohon di hutan untuk dialihfungsikan menjadi lahan pertanian, pabrik, bangunan, dan lain sebagainya. Ada 3 cara pencegahan erosi. Yang pertama adalah dengan melakukan reboisasi. Siapa yang tahu apa itu reboisasi? Iya, betul sekali. Reboisasi adalah penghijauan kembali. Jadi lahan-lahan yang sudah gundul itu bisa kita tanami dengan bibit-bibit pohon yang baru. Yang kedua, cara pencegahan erosi adalah dengan membuat terasering pada tanah yang miring. Siapa yang tahu itu terasering apa? Tidak ada yang tahu. Jadi di daerah Jawa, itu daerah yang daratannya tinggi, biasanya orang-orang membuat sawah itu menjadi seperti tangga. Nah, itu yang disebut dengan terasering. Yang ketiga adalah dengan tidak menebang pohon secara liar. Untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan apa itu abrasi. Nah, di sini Ibu sudah membawa dua contoh gambar peristiwa abrasi yang terjadi di pinggir laut. Karena abrasi merupakan peristiwa pengikisan tanah yang disebabkan oleh gelombang air laut. Selanjutnya ada 4 cara untuk mencegah abrasi. Yang pertama adalah dengan menjaga batu karang yang ada di sekitaran pantai. Yang kedua adalah dengan menanam pohon mangrove. Yang ketiga adalah tidak membangun gedung-gedung di sekitar pantai. Dan yang keempat adalah dengan tidak menebang pohon-pohon yang ada di sekitar pantai. Baiklah, untuk selanjutnya Ibu akan membagikan soal lembar kerja siswa kepada kalian. Silakan dibagi. Iya, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu untuk kalian 10 menit. Iya, baiklah. Setelah menyelesaikan soal LKS tadi, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian, siapa yang bisa menjelaskan kembali pengertian erosi, penyebabnya, dan cara pencegahannya? Erosi tadi adalah peristiwa pengikisan tanah yang disebabkan oleh aliran air. Betul. Cara pencegahannya ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah dengan melakukan reboisasi. Yang kedua adalah dengan membuat terasering. Yang ketiga adalah dengan tidak menebang pohon secara liar. Betul. Untuk selanjutnya, siapa yang bisa menjelaskan kembali kepada Ibu pengertian abrasi, penyebabnya, dan cara pencegahannya? Abrasi adalah peristiwa pengikisan tanah yang disebabkan oleh gelombang air laut. Iya, betul. Kemudian untuk cara pencegahannya ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah dengan menjaga batu karang yang ada di sekitaran pantai. Yang kedua adalah dengan menanam pohon mangrove. Yang ketiga adalah dengan tidak membangun gedung-gedung di sekitar pantai.
Yang terakhir adalah dengan tidak menebang pohon di sekitaran pantai. Tidak menebangi pohon di sekitaran pantai. Sekarang Ibu akan memberitahu kalian tentang salah satu berita yang memberitakan tentang peristiwa erosi dan abrasi yang pernah terjadi di Indonesia. Diberitakan oleh BBC News Indonesia, Desa Benono di Demak terancam tenggelam akibat abrasi. Abrasi yang terjadi selama 20 tahun terakhir telah menenggelamkan 2 dusun di Desa Benono, Demak, Jawa Tengah, yang membuat lebih dari 250 kepala keluarga dipindahkan, sementara ancaman abrasi masih terjadi. Di sini diberitakan bahwa banjir rob sudah mulai dirasakan sejak tahun 1995 dan semakin parah sehingga menenggelamkan rumah-rumah warga pada tahun 2006. Abrasi yang terjadi di Desa Bedono selama 20 tahun terakhir diperkirakan yang terbesar di kawasan pantai utara dan selatan Jawa dan bahkan di Indonesia. Luas kawasan yang terkena erosi mencapai 2.116,54 hektar yang menyebabkan garis pantai mundur sepanjang 5,1 km dari garis pantai di tahun 1994 yang lalu. Kenaikan permukaan air laut di kawasan Kota Semarang yang berbatasan dengan Demak yang rata-rata sekitar 7,8 mm menjadi salah satu penyebab, tetapi bukan merupakan yang utama seperti dijelaskan oleh pakar kelautan dari Universitas Diponegoro Muhammad Helmi. Kemudian di sini Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan penanaman mangrove merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya erosi yang terjadi di sejumlah desa di kawasan Kecamatan Sayung. Penanaman mangrove sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, itu dia tadi adalah salah satu berita yang memberitakan tentang peristiwa erosi dan abrasi yang bahkan terjadi di daerah yang sama dan telah terjadi dalam rentang waktu 20 tahun terakhir. Sekarang Ibu akan memberi kalian tugas PR, tuliskan berita yang memberitakan tentang peristiwa erosi atau abrasi yang pernah terjadi di Kalimantan Selatan. Sekarang kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah erosi dan abrasi adalah sama-sama peristiwa pengikisan tanah yang berbeda, hanya erosi terjadi akibat aliran air sedangkan abrasi disebabkan oleh gelombang air laut. Cara pencegahan erosi ada 3, yaitu melakukan reboisasi, membuat terasering, dan tidak menebangi pohon secara liar. Sedangkan pencegahan abrasi adalah dengan menjaga batu karang yang ada di sekitaran pantai, menanam pohon mangrove, tidak membangun gedung-gedung di sekitar pantai, dan tidak menebangi pohon-pohon yang ada di sekitaran pantai. Demikianlah pembelajaran hari ini. Salah hilap mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.